Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini For Film akan membahas sebuah alur cerita film yang banyak banget berantemnya dan pastinya sangat seru. Apalagi film ini baru saja dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seseorang yang bekerja di tempat rongsokan. Namun siapa sangka dia adalah mantan mayor pasukan khusus yang suka membantai para mafia. Penasaran gimana alur ceritanya? Yuk tonton sampai habis ya guys. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seseorang ibu-ibu yang bernama Kikimora yang saat itu sedang bekerja di sebuah rongsokan mobil. Diketahui kehidupan Kikimora cukuplah kacau setelah ia kehilangan suaminya yang dihabisi oleh pembunuh bayaran. Bahkan setiap harinya Kikimora selalu mabuk-mabukan. Malam harinya Kikimora yang baru saja minum, ia pun kembali ke toko untuk membeli lagi minuman. Hingga ketika Kikimora yang akan pulang ke rumah, ia tak sengaja melihat dua orang wanita yang sedang diganggu oleh pemuda gangster. Saat itu juga Kikimora menyuruh para pemuda gangster itu untuk tidak mengganggu wanita tersebut. Namun pemuda gangster yang tidak terima telah ditegur, mereka pun malah balik ingin mengganggu Kikimora. Hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Awalnya Kikimora dapat dengan mudah menghajar para pemuda gangster tersebut. Namun karena Kikimora saat itu sedang mabuk dan tidak mau sampai kehilangan kendali, ia pun memutuskan untuk mengalah dalam perkelahian. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Kikimora pun kembali melanjutkan minumnya. Keesokan harinya terlihat Kikimora sedang mengawasi sebuah keluarga dari dalam mobil. Dan ternyata pemuda itu adalah anak kandung Kikimora yang sekarang tinggal bersama orang tua angkatnya. Hal tersebut Kikimora lakukan tentu sebagai upaya dirinya dalam melepas rasa rindu kepada sang anak. Tak lama dari itu Kikimora dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang bernama Igor. Rupanya Igor ini adalah sahabat Kikimora dan Igor bekerja sebagai intel kepolisian. Di sini Igor mengatakan kalau ia tahu Kikimora sedang mencoba melepaskan rindu terhadap sang anak. Namun apa yang dilakukan Kikimora adalah melanggar hukum, yaitu memantau sebuah keluarga secara diam-diam. Kemudian Igor mengajak Kikimora pergi ke kuburan sahabat mereka sebagai upaya Igor menghibur Kikimora. Ternyata sahabat mereka ini bernama Nina Novak yang merupakan mayor pasukan khusus. Adegan berpindah ke rumah dan memperlihatkan Kikimora yang ternyata sering memantau putranya lewat media sosial. Kikimora sangat bahagia karena putranya mendapatkan orang tua angkat yang nampaknya menyayanginya. Diketahui putra Kikimora ini bernama Max. Keesokan paginya ketika Kikimora sedang membuat sarapan, ia dibuat penasaran sebab banyak sekali notifikasi di dalam laptopnya. Ketika dicek, ternyata postingan dari Max sudah banyak sekali dikomentari oleh teman-teman Max yang mengatakan kalau Max hilang. Sebagai ibu kandung, Kikimora tentu tidak akan tinggal diam dan dia pun segera pergi dari rumahnya untuk mencari Max. Hal yang pertama Kikimora lakukan yaitu mendatangi Igor, sahabatnya yang merupakan seorang intel di kepolisian. Kikimora menyuruh Igor untuk memberi informasi apapun mengenai hasil investigasi yang dilakukan oleh polisi. Namun Igor menolak sebab ia tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut. Igor juga mengatakan kalau Kikimora tidak usah khawatir karena Max sudah besar dan mungkin saja Max sedang menginap di salah satu rumah temannya. Akan tetapi Kikimora tetap memohon untuk memberitahu dirinya apabila Igor mempunyai informasi. Setelah itu, Kikimora mendatangi rumah orang tua angkat Max. Lalu diam-diam dia masuk ke kamar milik Max. Untungnya saat itu rumahnya masih sepi karena orang tua angkat Max masih berada di kantor polisi. Setelah cukup lama mencari, ternyata Kikimora tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Tak lama dari itu orang tua angkat datang, namun untungnya Kikimora tidak ketahuan. Keesokan paginya terlihat Igor yang sedang membawa barang bukti berupa ponsel milik Max yang sudah ditemukan oleh polisi di TKP. Di sini Igor mengatakan kepada Kikimora kalau ia harus mengembalikan lagi ponsel tersebut ke kantor polisi dalam waktu 10 menit.
Ketika ponsel Max yang ditemukan polisi dibuka, terdapat sebuah pesan suara yang sengaja dibuat oleh si pencuri. Di dalam pesan suara itu, si pencuri mengaku kalau ia bernama Dusan Dragan yang merupakan anak seorang bos mafia yang dulu dihabisi oleh Nina Novak. Kita tahu Nina Novak merupakan sahabat Igor dan Kikimora yang sudah meninggal. Namun yang membuat Kikimora bingung kenapa Dusan Dragon tahu kalau Max merupakan anak Kikimora dan Nina Novak adalah sahabat mereka. Padahal seharusnya rahasia itu hanya diketahui oleh Igor dan Kikimora. Malam harinya Igor kembali menemui Kikimora untuk memberitahu informasi yang baru saja dia ketahui. Ternyata sebelumnya Igor telah mengikuti rapat bersama para intelijen. Di dalam rapat itu, ketua intelijen menjelaskan mengenai sindikat kriminal internasional yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Shima. Diketahui Nyonya Shima ini adalah seorang yang menjadi otak dari semua kejahatan para mafia di negara ini, walaupun dirinya tidak terjun secara langsung. Sementara itu, di bawah Nyonya Shima ada seseorang yang bernama Volto. Volto adalah orang botak biadab yang sangat kejam dan dialah yang menjalankan bisnis secara langsung. Kemudian di bawah Volto ada tangan kanannya yang bernama Titus yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dari Volto. Setelah itu, Igor menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Max sedang diculik oleh anak buah Volto. Dari rekaman itu, ia bisa menyimpulkan kalau Dusan Dragan telah menyewa anak buah Volto dalam upaya menculik Max. Di sini, satu-satunya petunjuk yang Kikimora bisa dapatkan yaitu mobil anak buah Volto yang bertuliskan sebuah restoran bernama Yam Yam. Adegan berpindah ke Volto yang saat itu sedang bertelepon dengan Dusan Dragan. Di sini Volto mengatakan kalau Max sudah berhasil ia tangkap dan Dusan Dragan tinggal mengirim uangnya saja. Mendengar hal itu, Dusan Dragan mengatakan kalau ia akan mengirim 3% dulu, sementara sisanya nanti jika Volto sudah mengantarkan Max kepada dirinya. Di sisi lain, ternyata Kikimora sudah berada di belakang restoran Yam Yam dan dia bertemu dengan beberapa anak buah Volto. Di sini Kikimora langsung bertanya, "Di mana kalian menyandra Max?" Namun jelas anak buah Volto tidak mau mengatakannya hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Kikimora berhasil meratakan mereka semua, lantas Kikimora kembali bertanya, "Hei, Max ada di mana bajingan?" Orang itu akhirnya memberitahu kalau Max ada di markas Titus yang merupakan tangan kanan kepercayaan Volto. Dengan cepat, Kikimora pun bergegas pergi ke markas itu. Kemudian memperlihatkan Titus yang merupakan tangan kanan Volto. Saat itu, ia dan anak buahnya baru saja menculik puluhan orang yang siap diperjualbelikan ke luar negeri. Ketika para korban sedang digiring keluar, ternyata Kikimora sudah ada di tempat tersebut. Kemudian Kikimora pun diam-diam masuk ke dalam markas untuk mencari Max. Di waktu yang sama, ternyata Kikimora sekarang tengah bertarung dengan Titus. Bahkan, beberapa anak buahnya berhasil Kikimora habisi. Setelah memenangkan pertarungan, Kikimora segera mendatangi Max yang kala itu sedang disandra. Namun tiba-tiba, ia dihajar Titus dari belakang sampai Kikimora tak sadarkan diri. Setelah itu, Titus pun segera menghubungi Volto dan memintanya datang karena Max hampir saja dibawa kabur oleh seseorang wanita. Tak lama kemudian Volto dan anak buahnya datang menemui Titus dan langsung menuju ke tempat Max dan Kikimora disandra. Namun Volto dibuat kesal sebab Max dan Kikimora ternyata sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu Volto memarahi Titus yang dianggapnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan saking kesalnya, Volto langsung menghabisi Titus dengan sebuah alat yang selalu dibawa oleh Volto. Kemudian Volto menghubungi Nyonya Shima untuk mengabarkan kalau beberapa anak buahnya kini telah dihabisi oleh seorang wanita. Volto juga akan mengirimi rekaman CCTV yang memperlihatkan Kikimora sedang membantai anak buahnya. Mendengar hal itu, Nyonya Shima mengatakan kalau ia bisa mencari lagi pasukan yang baru.
Setelah itu, Nyonya Shima menemui putranya yang bernama Omes. Ia menyuruh Omes agar Omes membuka rekaman CCTV yang baru saja dikirim oleh Volto. Ketika rekaman itu diputar, Nyonya Shima dibuat terkejut setelah melihat kalau wanita yang menghabisi anak buah Volto adalah Kikimora. Artinya, Nyonya Shima sudah tahu siapa Kikimora sebenarnya. Kembali ke Kikimora yang tengah membawa Max pulang dengan sebuah mobil. Di sini, Max bertanya kenapa ia menyelamatkan Max. Namun Kikimora tidak menjawab dan Max terus saja mengoceh. Bahkan ketika sampai di tujuan, Max malah ingin kabur sehingga dengan terpaksa Kikimora berbuat sedikit kasar. Ternyata Kikimora tidak membawa pulang Max ke rumah orang tua angkatnya, melainkan membawanya ke sebuah tempat rahasia di bawah tanah milik Kikimora. Hal tersebut ia lakukan tentu untuk melindungi Max dari buruan kelompok Volto. Beberapa jam kemudian terlihat Kikimora yang baru saja membuatkan makanan untuk Max. Namun Max malah kembali mengoceh dengan mengatakan kenapa ia tidak langsung dipulangkan saja ke rumah orang tua angkatnya. Bahkan dengan ketus, Max berani membentak Kikimora. Adegan berpindah ke Igor yang saat itu dikunjungi oleh anak perempuannya. Diketahui kalau anak perempuannya ini memilih tinggal bersama ibu karena kehidupan Igor yang sangatlah miskin dan membuat sang anak dan ibunya tidak mau tinggal bersama Igor. Di sini, Igor mencoba merayu putrinya agar sering-sering datang untuk menjenguk, namun putrinya malah menjawab kalau ia tidak ingin pulang lagi ke rumah Igor yang sangatlah kumuh. Setelah itu, putri Igor pun bergegas pulang dan menyuruh Igor untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali. Ketika sedang meluapkan kekesalannya, tiba-tiba Igor mendapatkan telepon dari Kikimora yang kala itu meminta Igor untuk menghubungi orang tua angkat Max kalau Max sekarang baik-baik saja. Walaupun dalam keadaan pusing, terlihat Igor yang selalu mau membantu Kikimora. Beberapa jam kemudian ketika Kikimora sedang beristirahat, ia dikagetkan dengan suara Max yang kala itu malah menghubungi orang tua angkatnya. Ia pun dengan segera mengambil ponselnya dan tanpa ragu menghancurkan ponsel tersebut. Kikimora sebelumnya sudah menyuruh Max untuk tidak menghubungi orang tua angkatnya, sebab telepon orang tua angkatnya pasti sudah disadap. Max yang tidak terima dengan perlakuan Kikimora, ia pun malah ngamuk dan memaksa Kikimora untuk melepaskan dirinya dari tempat ini. Melihat anaknya yang seperti itu, akhirnya Kikimora menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah ibu kandung Max. Waktu itu, ayah Max mati dihabisi oleh pembunuh bayaran dan si pembunuh bayaran juga mengincar Kikimora dan Max yang masih bayi. Oleh sebab itulah, Kikimora terpaksa menitipkan Max kecil ke panti asuhan sampai ia diadopsi oleh orang tua angkatnya sekarang. Untuk membuktikan perkataannya, Kikimora memberikan sebuah kaleng yang berisikan bukti-bukti mengenai perkataan Kikimora. Tak lama kemudian lokasi mereka kini telah berhasil dilacak oleh kelompok Volto, yaitu akibat kecerobohan Max yang sebelumnya menghubungi orang tua angkatnya. Di sini Kikimora menyuruh Max untuk bersembunyi di ruangan sementara dirinya akan melawan pasukan Volto. Setelah itu, 3 anak buah Volto masuk ke dalam dan langsung memberondong tempat tersebut dengan tembakan. Ketika mereka akan reload, tiba-tiba setelah itu Kikimora keluar dari ruangan bawah tanah dan kembali berperang dengan pasukan Volto. Kemudian Kikimora memancing pasukan Volto yang tersisa untuk masuk ke dalam gedung kosong yang tidak jauh dari sana. Di balik itu, Max membuka kotak yang sebelumnya diberikan oleh Kikimora. Di sini terungkap kalau nama asli Kikimora adalah Nina Novak, yang artinya kuburan yang waktu itu didatangi oleh Kikimora dan Igor adalah kuburan palsu, sebagai upaya Kikimora untuk menghilangkan jejaknya. Diketahui Kikimora adalah seorang mayor pasukan khusus yang dulunya ditugaskan untuk memberantas para bos mafia. Kembali ke Kikimora yang sekarang masih berhadapan dengan pasukan Volto. Hingga pada akhirnya semua anak buah Volto berhasil dihabisi dan sekarang ia tinggal berhadapan dengan Volto.
Namun pada akhirnya Kikimora berhasil juga menghabisi, dan bersamaan dengan itu Max datang ke sana dan melihat ibunya yang baru saja menghabisi pasukan Volto. Akan tetapi Max memilih segera pulang ke rumah orang tua angkatnya dan mengabaikan Kikimora begitu saja. Kikimora sendiri memaklumi hal tersebut karena Max pasti belum bisa menerima fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, ternyata para polisi sedang menyita semua uang Volto di kediamannya yang berjumlah ratusan juta dolar. Diketahui semua uang tersebut sebenarnya adalah milik bos besar Volto, yaitu Nyonya Shima. Dari kejauhan terlihat Omes, anaknya Nyonya Shima, yang datang terlambat sehingga Omes hanya melongo ketika uang ibunya diangkut oleh para polisi. Keesokan paginya Kikimora mendatangi orang tua angkat Max untuk memastikan kalau Max sudah pulang ke rumah. Namun saat itu juga Kikimora malah pingsan karena sudah sangat kelelahan. Orang tua angkat Max yang baik hati segera mengobati Kikimora di dalam rumah. Hingga ketika Kikimora sudah tersadar, lantas ia bertanya, apakah Max sudah pulang? Mendengar hal itu, orang tua angkat menjawab kalau Max belum juga pulang. Yang seketika membuat Kikimora bingung di mana Max sekarang. 1 jam setelah itu, Kikimora mendapatkan sebuah telepon yang mana ternyata telepon itu dari Nona Shima. Di sini Nyonya Shima mengatakan kalau Max sudah berhasil diculik, dan apabila Kikimora ingin membawa Max, maka Kikimora harus mengembalikan semua uang yang semalam disita oleh para polisi. Ternyata waktu malam ketika Max akan pulang ke rumah, ia malah ditangkap oleh Omes. Setelah itu Kikimora langsung pergi mendatangi Igor. Di sini Kikimora meminta Igor untuk memberikannya akses menuju ruang penyitaan tempat uang Nyonya Shima disita oleh para polisi. Mendengar hal itu, Igor menolak karena tempat tersebut dijaga ketat oleh para polisi dan Kikimora tidak mungkin bisa masuk ke sana. Namun karena Kikimora terus memaksa, pada akhirnya Igor pun mengiyakan permintaan Kikimora dan dia akan secepatnya mengabarinya. Ketika Kikimora akan pergi, tiba-tiba saat Kikimora tersadar, Kikimora sudah berada di sebuah bak mobil yang berisikan semua uang sitaan polisi milik Nyonya Shima. Rupanya, para polisi yang semalam menyita uang tersebut adalah Igor dan teman-teman polisi korupnya. Ternyata semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Igor dan teman-teman polisi korupnya. Igor sengaja mengadu domba antara Kikimora dan pasukan Volto agar ia bisa leluasa merampok uang Nyonya Shima. Sementara itu, Dusan Dragan yang sebelumnya meminta pasukan Volto untuk menculik Max, ternyata itu adalah Igor yang menyamar. Jelas saja tujuan Igor hanya ingin mengadu domba. Kemudian Igor menyuruh beberapa rekannya untuk cepat menghabisi Kikimora, sementara dirinya akan mengamankan uang tersebut. Setelah itu, ketika Igor akan berangkat, tiba-tiba mobilnya ditembaki dari arah belakang oleh Kikimora. Artinya, Kikimora sudah berhasil membantai semua rekan-rekannya Igor. Sementara itu, dengan cepat Igor memutuskan untuk segera kabur. Lalu, mobil tersebut pun meledak yang membuat semua uang di dalamnya berhamburan. Singkat cerita, Kikimora mendatangi markas Nyonya Shima sambil membawa sebagian uang yang sebelumnya berhamburan akibat ledakan mobil. Di sini Nyonya Shima sempat ingin menghabisi Kikimora karena uang yang dibawanya hanya tinggal beberapa kantong. Namun pada akhirnya Nyonya Shima tidak mau mengambil resiko karena apabila Kikimora dilawan, bisa jadi Kikimora lah yang malah menghabisi mereka. Kemudian Max dilepaskan dan Kikimora segera membawa Max pulang menggunakan taksi online. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Igor rupanya masih kesal kepada Kikimora karena sudah mengambil kembali uangnya. Namun pada akhirnya Kikimora berhasil memojokkan Igor sambil bertanya apa sebenarnya tujuan Igor. Igor menjawab kalau semua ini ia lakukan demi anak dan istrinya yang matre dan gila uang. Mendengar hal itu, Kikimora hanya menonjok Igor sampai sekarat. Tak lama dari itu, polisi datang sehingga Kikimora dan Max segera pergi. Singkat waktu, Kikimora memulangkan kembali Max ke rumah orang tua angkatnya. Beberapa hari kemudian, ketika Kikimora sedang sendiri di rumah, tiba-tiba ia didatangi oleh Max.
Di sini Max mengatakan kalau ia akan sering berkunjung ke rumah Kikimora karena bagaimanapun Kikimora adalah ibu kandungnya. Kemudian film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari For Film.